she's upset. She's going off about something. Itu apa sih? Konsep kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sarana, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui organisasi strategis. Nah, sedangkan kinerja sendiri bisa diartikan sebagai keberhasilan dalam mengerjakan tugas dan menghasilkan sesuatu keluaran berupa fungsi kerja atau aktivitas spesifik dalam waktu yang ditentukan. Menurut Wirawan, kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Pengetahuan manajemen adalah segala sesuatu yang seseorang ketahui tentang bagaimana cara menggunakan sumber daya organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif, yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen kinerja dimaksudkan untuk menumbuhkan suatu budaya kerja di mana setiap individu dan kelompok bertanggung jawab atas keberlangsungan peningkatan proses bisnis atau core bisnis serta peningkatan keterampilan dan juga kontribusi pekerjaan. Salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan kinerja yang baik adalah budaya korporat atau organizational culture atau yang biasa kita sebut budaya organisasi. Apa sih budaya korporat itu? Budaya korporat merupakan faktor struktur dan psikologis yang menentukan kekuatan menyeluruh perusahaan, produktivitas, dan juga daya saing dalam jangka panjang. Nah, budaya ini akan memberikan suasana psikologis bagi semua anggota, bagaimana mereka bekerja, bagaimana berhubungan dengan atasan ataupun rekan kerja, dan juga bagaimana menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu budaya prestasi. Apa sih budaya prestasi itu? Budaya prestasi atau achievement culture merupakan tipe budaya yang mendorong dan menghargai kinerja orang. Budaya prestasi membangun sebuah lingkungan kerja di mana setiap orang yang diberi tanggung jawab diberi kebebasan untuk bertindak secara mandiri dan membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kebutuhan yang ada. Individu merasa senang dan lebih semangat terhadap tugas yang dikerjakannya karena yakin bahwa hasil kerjanya akan dinilai secara objektif, jujur, dan dihargai sesuai kontribusi yang ada. Perubahan menjadi kehidupan kerja, berpikir kreatif dan inovasi menjadi praktek sehari-hari yang menghasilkan tingkat prestasi semakin tinggi. Hubungan budaya organisasi dengan kinerja itu mencapai 4 aspek. Yang pertama, membuat karyawan menjadi nyaman karena budaya organisasi yang baik itu dapat membuat karyawan merasa nyaman dan betah bekerja. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas kerja. Penerapan budaya organisasi yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, dapat membantu manajemen. Budaya organisasi yang baik dapat membantu manajemen mencapai visi dan misi perusahaan. Yang keempat, dapat menentukan arah organisasi. Budaya organisasi juga dapat menjadi instrumen untuk menentukan arah organisasi itu. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja pada pejabat publik mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, tatanan kerja. Program kerja harus sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, perilaku disiplin. Penerapannya disiplin, taat, dan santun dalam pekerjaan. Yang ketiga, hasil kerja. Penyelesaian tugas bisa secara baik dan benar. Yang keempat, kompetensi, profesionalisme sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kelima, tuntas. Penyelesaian agenda kerja sesuai dengan prioritas. Selanjutnya yaitu manfaat pengukuran kinerja. Ada 6 antara lain. Yang pertama, menilai pencapaian tujuan organisasi, yaitu membantu melihat sejauh mana tujuan tercapai dan menilai efektivitas strategi. Yang kedua, memberikan umpan balik untuk perbaikan, di mana hasil pengukuran dipakai untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta merancang perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yaitu membuat individu atau tim bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan berbasis data,
yaitu menyediakan data objektif untuk keputusan penting. Yang kelima, mendorong motivasi dan penghargaan, di mana memungkinkan organisasi memberi penghargaan untuk memotivasi karyawan. Yang keenam, mengidentifikasi peluang, yaitu melihat kebutuhan pelatihan atau pengembangan keterampilan. Somewhere to go where I need